Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini prinsip hidup seorang muslim. Ini sangat penting agar kita bisa menyikapi hidup ini meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Hendaklah engkau bisa meraih kebahagiaan akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan sebagai fasilitas dan juga meraih kebahagiaan dunia. Kita tidak lupa fasilitas rahmat karunia yang kita terima hendaknya bisa dijadikan untuk melakukan satu kebaikan kepada sesamanya. Karena ini peluang-peluang pahala khairun nas anfa'uhum linnas. Kita meraih nilai-nilai pahala yang besar dan jangan melakukan kerusakan hidup. Maka untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ada 4 prinsip yang setidaknya kita miliki. Yang pertama, kita selalu bersyukur. Bersyukur itu artinya kita selalu merasa senang saja, senang. Kita masih diberi hidup, senang saja. Kemudian husnudzon dengan fasilitas yang semua yang kita terima. Bukan dijadikan satu persoalan. Bukan kita memprotes, tapi yang ada husnudzon kepada Allah bahwa hal ini kalau kita terima dengan senang hati, dengan qanaah dan ikhlas, kita terima dengan senang hati, kita tidak nuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kita tidak tuntut, namun ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan berusaha lagi. Kalau memang belum waktunya kita mendapatkannya, kita pun ikhlas, tidak memaksakan, tidak kecewa. Ini yang paling penting. Sehingga ada rasa optimis dalam bersyukur kita. La in syakurtum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita yakin betul pada saatnya Allah akan mengganti kesulitan-kesulitan kita. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Datang kesulitan akan datang kemudahan. Itu diucapkan dalam 2 ayat. Itu merupakan satu kemantapan yang harus kita miliki. Yakin betul. Hari ini susah, besok akan senang. Demikian juga di dalam menyikapi apa saja. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa. Berdoa ini hendaknya kita latih dari hal-hal yang kecil, makan-makan yang kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita biasakan selalu connect hati kita kepada Allah. Yang ada adalah alhamdulillah. Melihat sesuatu, alhamdulillah, hatinya selalu muncul doa. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka Allah akan mengingat kepada kalian semua. Washkuruli wala takfurun. Maka bersyukur sehingga tidak kufur, artinya tidak lupa kepada nikmat-nikmat Allah. Ini yang hendaknya kita resapi. Kemudian juga kapan waktunya? Setiap saat, siang, malam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikron katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya, wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah pada saat pagi maupun petang. Nah, ini kita muncul, kalau perlu mulut kita ini selalu bahasa dengan zikir. Nah, kita paksakan. Dan ingat, afdhalu dzikri, sebaik-baik orang berzikir adalah sholat. Jadi pada saat sholat itulah semua bacaan menjadi mulia. Nilai-nilai tasbih, takbir, tahmid, nilai-nilai Al-Quran yang kita baca, mulai dari Fatihah, semua memberikan nilai-nilai yang luar biasa. Maka kita ketika ada kesempatan, punya hajat apa saja, sholat hajat 2 rakaat. Sholli sunnatul hajat. Hajat apa? Udah hajat yang ada dalam pikiran kita. Mau pergi, mau menyelesaikan masalah, mau apa saja, sholat. Ini kita sudah dapat hasilnya. Sebelum hasil dunianya kita sudah dapat nilainya. Nah, ini yang membiasakan kita munculkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sehingga rasa husnudzon selalu melekat. Semua yang kita saksikan ini menjadi satu keindahan yang menyenangkan. Ini ketika pikiran kita sesuai dengan petunjuk Allah. Ini semua keindahan dunia ini menyenangkan. Cobalah kita lihat di sekitar kita, keliling kita, lihat aneka ragam para tetangga dengan fasilitas yang dia miliki, dengan keluarganya, semuanya beraneka ragam. Semua itu suatu keindahan yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya, yang kita syukuri, sehingga kita pandangannya selalu positive thinking, menyenangkan. Jadi yang ada berdoa, bersyukur. Kemudian yang ketiga, ikhtiar. Ikhtiar ini bagian daripada amal soleh yang bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi amal soleh yang maksimal ini harus diikhtiarkan dengan sesuatu yang menjadikan target maksimal. Jadi upayakan bagaimana sesuatu yang kita lakukan hasilnya maksimal, dimaksimalkan. Ini perlu ilmu, perlu pengalaman. Maka kita tidak bosan-bosan menambah ilmu, menambah pengalaman. Semua yang kita lihat, semua yang kita kerjakan, diusahakan kalau bisa orang bilang profesional. Profesional itu cepat, tepat, efektif, efisien, sehingga kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Ini semuanya kita sikapi. Apa saja semuanya menjadi peluang-peluang kalau kita sikapi. Karena hidup ini adalah peluang pahala, semua mendatangkan pahala. Tapi kalau salah, sebaliknya mendatangkan dosa. Jadi tidak ada yang netral. Kalau nggak mendatangkan pahala, mendatangkan dosa. Maka kita usahakan justru itu kita bisa meraih pahala tapi bernilai yang besar. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar kita yang hendaknya kita upayakan. Kemudian dengan ikhtiar inilah yang ketiga ini, kita artinya selalu mengambil solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik dalam rangka mencari ridha Allah. Dan dengan ikhtiar inilah kita sudah melakukan satu kewajiban. Yang bahwa apa yang kita lakukan ini adalah amal soleh yang bisa dimaksimalkan. Kemudian yang keempat adalah tawakal. Tawakal itu adalah husnudzon kepada Allah. Jadi di dalam hidup kita ini sebenarnya kita mengupayakan memaksimalkan ikhtiar atau amal solehnya. Sedangkan hasilnya kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik. Lau kuntum tawakkalu 'ala Allah haqqut tawakkulihi. Kalau engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki. Kama yarzuqut thair, sebagaimana burung diberikan rezeki Allah, taghdhu hisaman wa taruhu bitonan. Rawahu Tirmidzi. Berangkat lapar, pulang kenyang. Jadi artinya ini suatu filosofis bahwa ketika kita bertawakal, ini sudah kita pahalanya sudah dapat. Mungkin hasilnya tidak sesuai, maka biasakan untuk selalu beralternatif di dalam mencapai target. Semuanya disyukuri. Dan ketika target hasilnya tidak sesuai harapan, tinggal dievaluasi, kita tingkatkan, kita maksimalkan. Demikianlah 4 hal ini, selalu bersyukur, selalu berdoa, berikhtiar, bertawakal. Mudah-mudahan selalu kita bisa mengamalkannya secara maksimal sehingga kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.